Ya orang kan nggak akan melihat kita jatuh, Ren. Orang kan lihat pada saat kita sukses aja. Lu WhatsApp, lu telepon juga menghindar orang. Iya benar. Kalau tahu lu susah. Iya kan? Coba lu sukses. Lu nggak kepikiran pun dia nelpon. Bang Awe. Halo, Ren. Makasih Bang Awe udah mampir. Sip. Di Radio Rasa. Biasanya gue ngobrol-ngobrol aja. Karena gue harus berbagi rasa sama yang dengerin. Yang denger. Apa sih yang lu rasain sebenarnya? Dan gue pengen juga yang dengerin itu berbagi, sama-sama berbagi rasa ya. Mereka juga sharing apa yang mereka rasakan di kolom komen yang pasti ya. Oke, teman-teman Bang Awe ini mungkin udah sering ada barengan gue ya. Akhirnya kita ketemu lagi. Bang Awe udah muter kemana-mana. Jadi Bang Awe ini di... Saya sales muter kemana-mana jadi. Gue kaget ketemu Bang Awe lagi dengan rambut yang pendek ini. Oh iya. Bang Awe ada YouTube-nya di Samo Adventure. Yes. Yang luar biasa, dia sering ngasih kita cerita-cerita horor ya. Pendakian gunung segala macam, terus cerita horor. Oke, Bang Awe ini kan Radio Rasa kan. Betul. Kita ngajakin orang-orang semuanya larut dalam perasaan. Tadi gue udah sempet spill ke Bang Awe, sounding ke Bang Awe, kasih tahu Bang Awe kita bahas rasa takut yuk. Macam-macam takut. Macam-macam kan, rasa takut. Setiap manusia itu pasti punya rasa takutnya sendiri, ya kan? Entah itu takut berbisnis, misalnya, takut berteman, takut memulai hubungan baru, gitu kan? Takut sama hantu, takut melakukan perjalanan jauh, gitu loh. Betul. Nah, yang gue lihat Bang Awe ini rasa takutnya nggak kelihatan gitu loh. Yang gue lihat nggak kelihatan rasa takut. Jadi maksudnya biar gimana caranya kita sharing lah, semuanya kita sharing. Gimana sih gue ngeliat Bang Awe itu kemarin baru aja ngelakuin perjalanan jauh sendirian, naik motor, tur keliling gunung di seluruh Sumatera, bahkan Jawa, Sumatera, mau ke timur sekalian gitu kan. Kok lu nggak takut sih Bang? Maksudnya gue kalau ada, lu nggak mikir ini kalau gue jalan ada apa-apa di jalan gimana, gitu loh. Nah sebelumnya gue tanya dulu, lu punya rasa takut gak sih tentang kehidupan lo? Punya lah, setiap manusia kan pasti punya rasa takut gitu kan. Gue juga punya banget gitu rasa takut. Ya gede sih sebenarnya, rasa takut tuh gede. Cuman ada cumannya gitu maksudnya. Kalau misalkan impian atau niatan kita, hajat kita atau apa yang kita lakukan itu jauh lebih kecil dibanding rasa takut, ya pasti nggak akan jalan, Ren. Iya. Jadi menurut gua kan jadi penghambat ya. Rasa takut itu boleh ada, tapi juga kalau kita ngambil sisi positifnya dari rasa takut yang kita punya, itu bisa jadi pemacu atau pemicu ya. Pada saat misalkan gini, gue ada deadline ke Sumatera misalkan, ke Aceh atau dari Aceh kan gue dari Lampung segala macam gue muter. Gue takut, yang simpel pertama kalau ngomongin Sumatera naik motor sendiri itu apa? Begal. Ya kan? Iya dong, pasti dong. Begal, naik kan? Mobil aja gitu, serem. Rasa takutnya kan pasti rame-rame padahal. Nah, kalau misalkan kita lebih besar rasa takutnya, itu pasti kita nggak akan jalan. Bener ya? Bener. Udahlah, gila begal ya, gue takut sama begal. Daripada gue kenapa-napa gue gak jalan. Cuman kalau misalkan lebih besar kemauan kita, keinginan kita, atau apa yang mau kita lakukan jauh lebih besar dibanding rasa takut, kita pasti akan lebih kreatif. Setuju. Kita pasti akan lebih banyak cari informasi bahwa kalau sisi Sumatera, bagian Lampung, mana yang rawan, gitu kan? Kita cari tahu informasinya yang valid, entah dari teman-teman bikers, entah itu dari teman-teman yang di Lampung gitu kan. Wah ada Bang daerah ini. Oke, berarti semua yang mau gue lewatin rasanya rawan ya? Iya rawan Bang. Jam rawannya jam berapa? Habis asar Bang ke atas. Berarti kalau pagi aman Bang. Artinya kita dapat informasi baru bro. Daerah situ aman pagi. Dan akhirnya kita pagi. Lebih kreatif kan, kita atur schedule. Bagaimana lewat situ pas pagi. Udah malam, kalau sekiranya masih jauh, masih istirahat aja dulu, biar sampainya pagi. Yes, jadi rasa takut itu kalau kita pikir itu positif, bahwa itu bisa nekan kita untuk berpikir kreatif sih. Wah, mantep ya rasa takut itu. Gitu. Gimana caranya kalau kita bisa tekan?
Jadi kreatif kita. Jadi Berpikir lebih. Kalau cuman gila takut. Udah nggak jalan. Jadi nggak jadi. Nggak berangkat. Sama halnya nih Bang ya. Gue tuh punya ketakutan besar sebenarnya kemarin untuk memulai lagi YouTube ini. Karena gue pernah dulu pernah ada penonton. Gue udah pernah cerita di konten gue sebelumnya. Terus kalau gue mulai lagi, akhirnya gue coba nih satu konten, nggak ada yang nonton Bang. Yeah. Sedangkan kita ini ya kita jujur-jujuran aja ya. Kita sebagai konten kreator. Apa sih yang kita harapkan kita bikin konten capek-capek, effort segala macem. Selain kita mengedukasi, misalkan konten ini mengedukasi, memberikan manfaat buat yang lain, nggak mungkin lu buang-buang waktu kalau nggak lu mengharapkan uang. Ya, bullshit lah, bohong pada YouTuber segala macem itu mereka ngapain konten kan? Iya, pasti yang dicari view kan? Pasti view, AdSense, makin banyak view makin banyak AdSense. Nggak peduli haters lah. Nggak peduli, terserah dia mau ngatain apa, bodo amat, yang penting video lu ditonton lu dapet duit, itu kan. Dan gue ngalamin itu kemarin, gue ngerasa kayak kok yang nonton gue nggak ada. Ini apa algoritmanya seperti ini apa gimana nih? Apa konten gue nggak menarik? Gue kayak nggak berani mulai karena kerjaan gue lagi nggak ada kan. Kita harus jujur aja sih. Film mulai kosong ya. Film lagi mulai kosong. Gue sekarang nih bikin konten menerapkan. Kenapa gue berani akhirnya untuk bikin konten Bang? Gue kayak dapet hidayah, Ren lo harus jujur apa yang sebenarnya terjadi. Lu sebar aja, apapun itu lu nggak usah malu, nggak usah gengsi, jujur. Nah ini ketakutan gue waktu itu karena kita lagi nggak ada kerjaan. Ya udahlah, gue harus bikin konten, gue harus cari duit lagi di sini. Gitu. Ternyata nggak ada yang nonton. Lu bayangin kalau yang nama AdSense, itu kan dapetinnya harus akumulasi kan. Iya. Kalau yang nonton sedikit, nggak akan ditransfer lu sama Google. Betul. Wah drop gue Bang. Gue gak mau bikin konten lagi waktu itu selama berapa lama. Akhirnya bener yang Bang Awe bilang, kalau ketakutan gue gak gue tekan, gue gak akan bisa timbul namanya kreativitas kan. Iya. Pasti kan. Stuck di situ. Gue udah cari kerjaan sana sini. Oke, kerjaan gue emang kayak gini, gue bikin film segala macem di bidang gue, di dunia kreatif. Gue gak mau ke yang lain-lain karena memang ya emang harus konsisten di situ gitu loh. Gak mungkin tiba-tiba gue ngelamar ke kantoran segala macem kan. Bisa. Kayak gue dong. Bisa aja. Tapi kan kalau di posisi gue sekarang kan memang keadaannya memang gini gitu loh. Gue harus paksain nih, ngancurin ketakutan gue. Akhirnya gue berpikir, udahlah gue bikin konten yang mengangkat satu kejujuran. Lu mau lagi apa, lu gak usah gengsi. Wah hilang ketakutan gue Bang, gara-gara yang lu bilang, lu tekan ketakutan gue. Akhirnya tumbuh ide-ide baru untuk bikin konten. Dengan mereka support dengan nonton sampai habis pun itu udah support luar biasa ya. Karena itu perhitungan AdSense gitu kan. Iya, dari view nonton sampai selesai lah yang jelas. Iya. Ini sebenarnya kegelisahan kita sih, maksudnya ketakutan kita ini kan karena kita berbicara takut ya. Ketakutan kita sebagai konten kreator pada saat lu menuangkan dan meluangkan semua waktu, tenaga dan pikiran lu untuk membuat konten, tapi seperti tidak diapresiasi kan sebuah ketakutan. Betul. Karena salah satu mata pencarian lo ada di sini gitu loh. Betul. Jujur kan? Iya. Lu kan soalnya ngonten masalahnya. Iya, lu kan sama gue sama sebetulnya. Sama sebetulnya. Iya sedih kan? Iya. Nah, makanya ngomongin masalah ketakutan, ini ketakutan gue gitu loh. Orang menghargai gak sih karya gue gitu loh. Yep. Makanya gue pengen banget orang-orang yang nonton itu Oke, kalau memang dia senang, terus memang kayak tadi gue tanya, kalau memang yuk kita berbagi rasa, karena ini sih radio rasa. Kalau kalian mau curhat segala macam atau punya cerita, gue pengen bertukar pikiran, terus siapa tahu bisa kasih solusi dan mereka senang relate sama kehidupan yang mereka dan mereka senang, akhirnya mereka nonton terus gitu loh. Nah ketakutan gue gitu, gak ada yang nonton kemarin. Jadi ya ini sih gue nggak tahu ini cara pandang gue ya, pendapat gue. Perkara tidak ada yang nonton dan tidak yang nonton itu termasuk sama konten gue bro. Konten gue tahun lalu mungkin nonton tuh banyak ya banget, udah pasti jutaan paling kecil 200.000 300.000 3 juta bahkan dengan 3 juta view kan segala macam. Tapi setelah gue melakukan perjalanan merencanakan perjalanan ekspedisi gue itu, gue stop untuk upload konten yang awal genre. Artinya genre konten gue subnya itu masuk ke horor.
cerita-cerita horor, podcast horor segala macam. Awalnya gunung, cerita-cerita horor. Lu udah dapat penonton di situ. Dapat penonton di situ, dapat cuan di situ, duit di situ segala macam. Tapi ada sisi lain yang gua pikirin bahwa bolehlah kita dapat untung, cuman berbagi sesuatu hal yang baiknya gue dari mana? Gue dapat duit dari YouTube, dari cerita-cerita gunung, horor di gunung segala macam. Cuman gue harus kasih sesuatu lagi balik ke mereka nih. Ya, ke mereka tuh ke gunung lah gitu, ke gunung apapun itu lah. Akhirnya gue berpikir, yaudahlah gue jalanin ekspedisi gue yang pernah gue susun tahun 2016. Ekspedisi 30 juz itu bukan cuman naik gunung baca Quran, enggak. Cuman di jalan itu kalau misalkan nemuin sesuatu hal, misalkan punten musola yang kurang layak, semampunya gue bisanya mampunya cuman beli sabun, rinso, terus gue cuman bisa nyuci sajadah, gue jemur sampai kering, gue taruh lagi, ya itu yang gue lakuin. Pada saat gue punya duit, gue beli cat, itu yang gue lakuin. Lama-lama ada yang ikutan berdonasi, akhirnya sampai ada renovasi kecil pesantren, donasi Al-Quran. Itu nggak dari gue doang, dari teman-teman subscriber. Nah, akhirnya gue berpikir dampak yang gue lakukan ini ada. Lu mencontohkan dulu di awal kan? Iya, walaupun ya kecil banget Ren. Yang gue lakukan itu gue cuman ya nyuci karpet musola, sejadah musola gitu kan. Terus gue ngecatin madrasah. Tapi dari situ ternyata banyak orang yang tergugah, pengen berbuat sesuatu lagi gitu, yang ikutan baik. Dan akhirnya gue pikir, gue nih kecil, gue nih siapa sih, kan gue kecil, cuman belum tentu orang yang nonton gue nih orang kecil gitu. Siapa tahu mereka punya uang banyak, punya SDM besar, dan akhirnya bisa terinspirasi dari hal yang kecil yang gue lakuin. Akhirnya dia bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dengan kemampuan dia yang jauh lebih besar dibanding gue. Itu poin satunya. Akhirnya gue berpikir udahlah, nothing tulus, gue lakukan itu. Tapi baru mau mulai jalan itu gue sadar banget Ren, namanya YouTube kan harus konsisten ya. Iya. Konten creator tuh upload videonya seminggu 2 kali kah? Minimal banget tuh. Iya kan, seminggu 2 kali dengan genre yang sama. Iya. Horor ya horor aja udah. Ya, karena penonton lu udah di horor. Nah pada saat itu gue pindah ke ekspedisi, gue nggak upload video tentang horor karena sibuk mempersiapkan ekspedisi. Sampai gue ekspedisi pun hanya 1-2 gue upload horor dan langsung hilang bro. Padahal gue upload itu tentang pendakian gunung masih. Walaupun gue horornya horor gunung, gue upload juga pendakian tentang gunung gitu. Tapi ternyata walaupun dari horor gunung ke vlog gunung itu beda genre bro. Padahal ada horornya tetap. Dan gak ada yang nonton. Lo bayangin dari ratusan ribu bahkan jutaan itu yang nonton cuman 3.000, 4.000. Sedih Ren. Sedih artinya ya ini adalah salah satu lahan atau tempat gue cari uang gitu kan. Dan akhirnya gue bisa kumpulin, gue bisa nabung dan gue bisa menjalankan aktivitas itu. Karena ini tadi kan ekspedisi itu. Iya. Karena uangnya juga dari situ. Dari situ. Maksud gue kan biar gue bisa balikin ke situ gitu kan. Iya. Tapi ternyata setelah melakukan itu ya tidak ada Ren. Artinya tidak ada lagi hasil yang bisa gue kumpulin untuk bisa melanjutkan perjalanan. Takut gue. Iya dong. Takut dari gua. Dari mana lagi? Gue nggak bisa jalanin ini lagi. Gimana caranya? Mau ngonten lagi, gue coba ngonten lagi, nggak ada yang nonton Ren. Iya. Berhentilah gue ngonten. Berapa bulan gue? 1 bulan 2 bulan. Dan gue pikir gini, kalau gue cuma rasa takut dan gue oke lah gue sekarang kerja kan, gue sekarang kerja gitu di salah satu perusahaan lah. Nah pada saat gue berpikir gue kerja gini, terus apa yang gue mau lakukan gagal dong. Gue berpikir kan gitu, gue gagal dong. Gue kayak orang apa ya, kok gue nyerah sih gitu kan. Iya. Akhirnya gue putusin, oke, gue ngonten lagi gitu.
hilang tuh ketakutan. Hilang, gue paksa. Kenapa? Kalau gue mengharapkan dari misalkan pendapatan dari kerja gue gitu kan, dari kantoran nih, ya gue nggak akan bisa gue melakukan ekspedisi itu dan melakukan itu lagi gitu kan. Karena apa? Ya gue harus stay di kantor, gue harus kerja. Gak bisa gitu. ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Dan gue mau itu terus jalan. Gimana caranya? Udah harus konten. Hasilnya masih sedikit, nggak apa-apa. Konsisten terus. Buat gue nggak apa-apa. Artinya masih punya harapan walaupun ini sedikit. Biar nanti 100% ini gue kumpulin buat persiapan gue ekspedisi. Pada saat ini udah siap, gue bisa jalan gitu. Artinya ya itu tadi, gue juga sempat stuck, sempat berhenti gitu kan. Anjir ini kenapa ini kan gue gitu kan. Karena gue takut itu. Pada saat gue takut bikin video, takut upload, takut gak ada yang nonton. Ternyata itu benar, gak ada yang nonton. Pada saat lu memikirkan sesuatu hal itu negatif, beneran terjadi. Kan mulutmu harimau kan, iya. apa yang lu pikirkan itu yang akan terjadi kan. Dan akhirnya bismillah lah, gue ngonten lagi, grow up pelan-pelan akhirnya. Dan akhirnya secara konsisten gue 3 hari sekali sekarang upload. Alhamdulillah kan ada peningkatan ya sepersekian persen lah, naik 14-16% peningkatan penonton, naik lagi. Dari mulai seminggu nih yang nonton cuma 3.000 gak nambah-nambah. Sekarang ada satu video yang seminggu atau 8 hari udah 10.000. Berarti kan ada progres. Artinya begitu ada progres, opportunity ini, kesempatan ini sebenarnya masih ada buat gue. Semangat lo akan timbul lagi. Dan itu karena apa? Ya karena gue injek rasa takut gue gitu. Gue rasa takut, anjirin gue takut banget kalau gue nggak jalan gitu kan. Gitu sih Ren. Iya. Mungkin pasti banyak lah teman-teman kayak gue juga gitu. Siapapun di luar sana yang takut untuk memulai sesuatu ya. Takut akan kehidupan lo, takut besok lo makan apa gitu loh. Karena kehidupannya keras ya. Besok kita makan apa gitu misalnya. Ya nggak mau melebih-lebihkan juga sih, tapi sambil bakar boleh. Apa ya, kalau lu udah ngerti yang namanya kehidupan, lu pasti akan ngerasain kan kayak gini. Apalagi udah berkeluarga segala macem, lu tulang punggung, lu harus bekerja keras gitu loh. Sumber mata pencarian lu tuh kan oke lah, misalkan gue juga dulu kan kerja kantoran bang ya. Akhirnya gue mutusin untuk fokus di entertainment dan di belakang layar gue ngebangun semuanya. Otomatis semuanya gue tinggalin kan. Gue gak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Ketakutan tuh timbulnya luar biasa pada saat satu mata pencarian lo hilang. Konten lo gak ada yang nonton. Wah gila. Emangnya mungkin yang nonton gak tahu kali kan. Maksudnya lihat YouTuber tajir segala macem. Kalau gak dinikmatin konten lo, mereka gak akan bisa dapat duit kan. Ya kan, mereka nggak akan bisa dapat apa-apa. Mereka udah luangin kayak contoh lah Ria Ricis segala macem. Oke, awalnya memang dari sini semua, tapi kan mereka akhirnya mata pencariannya dari sini, dapat endorse, dapat bisnis, kebuka lagi jalan-jalan lainnya. Ya. Sama halnya kayak waktu gue bikin radio vlog dulu ya. Awalnya itu kan gue konten cuma ngobrol-ngobrol doang dan berharap konten itu banyak yang nonton, banyak views, dapat AdSense. Tapi pada akhirnya gue ngundang bintang tamu banyak, dapat lagi peluang bisnis lagi yang baru dari bintang tamu yang lain. Kemarin banyak yang nanya sama gue, kenapa nggak ngundang-ngundang orang lagi? Nah sekarang tuh susah ngundang orang ya, karena udah punya kesibukan masing-masing. Nggak segampang itu. Kalau dulu kan gue bisa ngundang banyak orang itu karena pandemi bang. Jadi semua orang pada bisa datang, nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan semua. Orang santai ya. Berarti kalau menurut Bang Awe gitu ya, injek rasa takut lo gitu. Iya. Injek rasa takut lo. Jangan dibuang, biarin itu ada. Biarin untuk sebagai motivasi ya jadinya. Gue gue kadang-kadang Bang Awe ini sering ngobrol loh. Gue sering nanya sama Bang Awe. Kita sering berkeluh kesah soal kehidupan ya. Ya curhat-curhat aja gitu, maksudnya namanya laki-laki berkeluarga kan kita harus ngapain segala macam. Takut banyak lah kayak modal. Ya sekarang lu sama gue punya ketakutan yang sama di poin yang sama, gitu kan. Ada satu project yang harus kita jalanin gitu tapi belum jalan ya Bang. Gitu. Lu sama gue rasa takutnya sama kan. Apakah ini gagal? Apakah ini gimana? Cuman kalau misalkan terus-terusan tambah gede, apakah kita mau bergerakan enggak? Ya setuju. Kalau rasa takutnya makin besar. Sekarang pada saat lu nggak bergerak, apa mungkin ada kesempatan? Kan nggak ada kesempatan, Ren. Iya. Yo, setakut-takutnya lu tetap harus jalan. Harus jalan, betul.
Artinya begitu lu melangkah, lu jalan, tetap ada kesempatan lu buat kesandung, tetap ada kesempatan lu nemu duit gopean, ya kan? Tetap ada kesempatan lu bantu orang, tetap lu ada kesempatan lu bantu orang, bahwa orang itu orang kaya, tetap aja ada banyak faktor kesempatan itu bakal nongol pada saat kita bergerak gitu kan. Jadi menurut gua, iya bergerak aja, jangan takut sama sesuatu yang menakutkan. Termasuk horor-horor aja jangan takut. Oke, sebesar apapun pokoknya ketakutan lo, lu injek aja itu ya. Injek aja, jadi motivasi. Makanya jadi motivasi, karena ya balik lagi, ini kan gue lagi mencoba untuk ngebangun konten biar kita sama-sama merasakan gitu loh. Apa yang gue rasakan, lu ngerasain, apa yang lu rasain, mungkin kita bisa ngasih solusi gitu loh dengan pengalaman kita yang kita alamin gitu loh. Sekarang gini, orang di dunia ini apa sih yang nggak jalan karena rasa takut? Orang usaha bukan karena rasa takut. Karena rasa takut bro, karena rasa takut nanti keluarganya nggak bahagia, keluarganya nggak makan, keluarganya nggak bisa beli mobil, keluarga nggak bisa beli rumah mewah segala macam, takut nggak bisa apalah segala macam. Jadi nyekolahin anaknya, itu yang bikin mereka semangat kan? Semangat kerja atas, karena rasa takut itu gitu kan. Injek aja rasa takut lo ya. Selain orang yang bisa digadang-gadang kan, lu mimpinya pengen jadi apa sih, lu mimpinya pengen punya apa sih? Sebenarnya dibalik mimpi itu kan, lu tuh takut lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu takut nggak bisa ngidupin anak istri lu takut nggak bisa nyenengin siapa, ya kayak gitu lah. Menarik sih. Iya kan? Wah mantep Bang Awe, makasih Bang Awe. Maksudnya biar semuanya yang punya rasa takut juga lu harus injek rasa takut lu di luar sana ya. Jangan pernah lu takut memulai usaha, takut apapun. Gue rugi banyak masalah usaha. Gue dagang segala macam, gue jualan martabak, ini sepatu, gue buka distro, banyak yang rugi. Gue buka konveksi, rugi semua banyak. Tapi kalau gue takut, ibaratnya ya salah satunya gue bikin YouTube, hilang kesempatan lo. Hilang kesempatan gue. Iya. Jadi buat di rumah, hilangkan semua rasa takut kalian. Kegagalan itu pasti ada. Pasti ada. Mungkin ada juga ya, 1001 orang yang begitu mulai dia langsung sukses gitu. Ada banyak. Udah garis tangannya tuh mah. Makanya banyak orang juga termotivasi, dia bisa nih, dia sukses ini, tapi dia nggak tahu beribu-ribu kegagalan di balik yang dia lakukan sebelum dia sukses kan. Ya orang kan nggak akan melihat kita jatuh Ren. Orang kan lihat pada saat kita sukses aja. Setuju. Orang nggak akan lihat ketika kita jatuh. Lu WhatsApp, lu telepon juga menghindar orang. Iya benar. Kalau tahu lu susah. Iya kan? Coba lu sukses, lu nggak kepikiran pun dia nelpon. Dia deket sama lu semua. Tapi itu kan sudah siklus, maksudnya memang udah begitu gitu. Mana ada sih manusia atau makhluk sosial yang pengen berdekatan dengan sesuatu yang buruk, walaupun itu nanti hanya berpikir hanya impactnya Ren. Iya sih. Kalau gue nih, misalkan lu lagi susah gitu, terus nelfon Randy malas banget, paling ujung-ujungannya dia ngeluh ya macam gini. Akhirnya gue nggak sama lo gitu. Iya. Ya kan? Manusiawi ya. Coba kalau lagi sukses, Randy lagi banyak project nih, bisa lah ajak gue. Weh apa kabar, nongkrong dong gitu kan. Ketemu dong. Apa bro? itu wajar sih. Maksud gue tuh emang hidupnya kayak gitu. Tapi kita nggak usah ambil negatifnya ya. Maksudnya itu manusiawi itu ya. Manusiawi. Pada saat orang lagi jadi gula semanis itu, semut akan merapat semuanya. Nggak usah ngomong ke orang deh bro. Lu berpikir aja masing-masing. Begitu nggak kita? Nggak usah naif lah. Kita pun mungkin sama manusiawi kan. Cuman mungkin ada level-level atau batasan-batasan yang mungkin, ini teman baik gue. Mau susah apa, mau kayak gimana. Walaupun kita nggak bisa bantu secara finansial, kita bisa support bantu semangat. Ya kan, kasih support, kasih masukan segala macam kan wajar aja. Entah itu kasih jalan, kesempatan, apapun. Iya sih. Ya kan. Tapi kan itu nggak banyak orang bro yang bisa kayak gitu. Nggak ke semua orang juga. Jadi sebutannya bukan ini bukan temen ini. Sahabat atau apa ya, karena ya begitu lah hidup. Pada saat lo jatuh juga lu ngerasain? Lu ngerasain itu? Gue rasa gak cuman gue lah, banyak orang ngerasain. Semua orang ngerasain kok kayak gitu ya. Ini kan gue ngomong gini, lu juga ngerasain kayak gitu kan. Kita saling ngobrol nih kan. Ini kan antara lu sama gue nih. Cuman antara lu sama gue nih sama Ren sama orang-orang yang lain di luar, cuman nggak ngomong aja kan, nggak kedengeran aja kan. Kita yang ngomong. Kita ngomong nih masalah kayak gini-gini.
pemahaman gak sih gitu. Iya. Bener gak sih apa yang kita obrolin nih gitu. Iya benar. Jadi rasanya gitu. Oke lah kalau gitu ya Bang. Pokoknya tetap semangat semuanya. Yo. Ya, injek rasa takut lo. Thank you guys. Yo.